Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab fluida dinamis, yaitu masih penerapan hukum Bernoulli, yaitu bagian pipa venturimeter. Yuk kita mulai. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu venturimeter. Venturimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Ya. Venturimeter di sini ada yang tanpa manometer, ada juga yang dengan manometer. Kita bahas yang tanpa manometer terlebih dahulu ya. Ini adalah venturimeter tanpa manometer. Coba kalian perhatikan di sini. Ketika fluida dialirkan melalui pipa venturimeter, tentunya kecepatan dan tekanan yang ada di pipa 1 akan berbeda dengan kecepatan dan tekanan yang ada di pipa yang kedua. Kenapa? Karena adanya perbedaan luas penampang yang ada di pipa yang pertama dengan luas penampang yang ada di pipa yang kedua. Itu kenapa mengakibatkan adanya perbedaan ketinggian juga pada kedua kaki venturimeter ini. Selanjutnya, kita bisa mencari kecepatan fluida yang ada di pipa pertama dan juga pipa kedua dengan rumus untuk V1, yaitu akar dari 2GH per A1 per A2 kita kuadratkan, kemudian kita kurangi 1. Dan kebalikannya untuk V2 kita bisa gunakan akar dari 2GH per 1 dikurang A2 per A1 kita kuadratkan. Bisa juga kita menggunakan persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 jika diketahui salah satu kecepatan fluidanya ya. Dengan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H adalah perbedaan tinggi fluida dengan satuan meter, kemudian V1 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang A1 dengan satuan meter per second, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang A2 dengan satuan meter per second, A1 itu adalah luas penampang pipa besar dengan satuan meter persegi, dan A2 adalah luas penampang pipa kecil dengan satuan meter persegi. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk venturimeter tanpa manometer. Contoh soalnya adalah air mengalir melewati pipa venturimeter seperti gambar. Jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut adalah 5 cm persegi dan 4 cm persegi, itu artinya ini adalah A1 untuk 5 cm persegi dan A2 untuk 4 cm persegi. Serta percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan air pada penampang A1, itu artinya yang ditanyakan adalah V1 gitu ya. Dan diketahui di sini H-nya adalah 45 cm. Ingat satuannya di sini masih cm, maka harus kita ubah menjadi meter. Cm ke meter naik 2 tingkat, yaitu artinya dibagi 100, berarti 45 per 100 yaitu 0,45 meter. Kemudian karena yang ditanyakan V1, maka kita gunakan rumus V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kita kuadratkan, kemudian kita kurang 1 gitu ya. Oke, kemudian V1 sama dengan akar dari 2, percepatan gravitasinya adalah 10, H-nya adalah 0,45 meter gitu ya. Kemudian dibagi A1 per A2. Ingat di sini satuannya sama-sama cm persegi, maka tidak perlu kita ubah ya, karena satuan nanti bisa kita coret. Yaitu langsung aja tinggal 5/4 ya. 5/4 kita kuadratkan, kemudian dikurang 1. Sehingga kita dapatkan V1 sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 0,45 kita peroleh adalah 9. Per 5 kuadrat adalah 25 gitu ya. Per 4 kuadrat adalah 16. Jadi 5/4 kuadrat adalah 25 per 16. Kemudian kita kurang 1. Karena di sini per 16, maka kita ganti di sini 16 per 16. Karena 16 per 16 itu nilainya 1 ya. Untuk memudahkan perhitungan, V1 sama dengan akar dari 9 per 25 dikurang 16, itu adalah 9, kemudian per 16. Sehingga V1 sama dengan akar dari 9 yang tadinya bagi jadi kali, yang tadinya 9 per 16 menjadi 16 per 9, maka 9-nya bisa kita coret. Akar 16 adalah 4, karena kecepatan satuannya adalah meter per second, maka jawabannya adalah D. Mudah ya? Lanjut ke venturimeter dengan manometer, dimana jika kalian perhatikan di sini ada pipa U, yang dimana dalam manometer tersebut ada cairan lain yang masuk melalui tabung venturimeter atau pipa venturimeter.
Dan tentunya ketika mengalir adanya kecepatan fluidanya nih di sini, yaitu V1 pada pipa yang pertama dan V2 pada pipa yang kedua. Dimana kita bisa dapatkan dengan rumus V1 sama dengan akar dari 2GH buka kurung ρ2 min ρ1, berarti ada massa jenis yang kedua dikurangi massa jenis yang pertama ya. Kemudian dibagi massa jenis yang pertama dibuka kurung A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Sedangkan untuk mencari V2-nya, akar dari 2GH ρ2 dikurang ρ1 per ρ1 buka kurung 1 min A2 per A1 kita kuadratkan. Di mana ρ1 di sini adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik. ρ2-nya adalah massa jenis fluidanya dengan satuan kilogram per meter kubik. A1 luas penampang pipa besar dengan satuan meter persegi dan A2 adalah luas penampang pipa kecil dengan satuan meter persegi. Dan H itu adalah perbedaan tinggi fluida dengan satuan meter dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Kita lanjut ke contoh soalnya saja ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soalnya, pipa Venturi untuk manometer tertutup mempunyai luas penampang berturut-turut adalah 25 cm persegi dan 5 cm persegi. Itu artinya ini adalah A1 gitu ya. Sedangkan ini adalah A2. Kemudian jika perbedaan tinggi raksa 4 cm berarti ini adalah H-nya. Massa jenis raksa dan air berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik. Ini adalah massa jenis raksa gitu ya. Sedangkan ini adalah massa jenis airnya, yaitu ρA. Kecepatan air yang keluar dari penampang kecil adalah, berarti yang ditanyakan adalah V2-nya ya. Oke, maka kita gunakan rumus V1 gitu ya. V1 sama dengan akar dari 2GH gitu ya, buka kurung ρ2 min ρ1 gitu ya, per ρ1 A1 per A2 kuadrat gitu ya, min 1. Oke, kemudian tinggal kita masukkan aja nilainya. V1 gitu ya, sama dengan akar dari 2 percepatan gravitasinya adalah 10. H-nya tadi 4 cm, maka kita ubah menjadi meter. Menjadi 4 kali 10 pangkat min 2, karena naik 2 tingkat ya. Kali massa jenis raksanya adalah 13,6 gram per cm kubik, maka kita wajib ubah menjadi kilogram per meter kubik, itu senilai dengan 13.600 ya. Oke, 13.600 kilogram per meter kubik. Kemudian massa jenis airnya yang 1 gram per cm kubik kita ubah menjadi kilogram per meter kubik menjadi 1000 ya. Oke. Kemudian massa jenis yang pertama itu adalah airnya berarti ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian A1-nya adalah 25 cm persegi, A2-nya adalah 5 cm persegi. Ingat, kata Miss Ernita, tidak perlu diubah satuan cm perseginya karena satuan bisa kita coret. Kecuali di sini satuannya berbeda, maka harus kita ubah salah satunya, yaitu dalam bentuk satuan internasional. Kemudian kita kurang 1 ya. Oke, berarti V1 sama dengan akar dari 13.600 dikurangi 1000 kan 12.600 ya. Nah, bisa tuliskan di sini aja. Kemudian 2 dikali 10 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 12.600 itu setara dengan 10.080. Kemudian dibagi dengan 25 per 5 itu adalah 5. 5 kuadrat adalah 25. 25 dikurangi 1 adalah 24. 24 dikali 1000 adalah 24.000. Nah, akar dari 10.080 per 24.000 itu nilainya adalah 0,65 meter per second. Sedangkan yang ditanyakan adalah V2, kita bisa gunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka kita dapatkan nilai V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2. A1-nya adalah 25 cm persegi, V1-nya tadi kita dapatkan 0,65 meter per second, dibagi A2-nya adalah 5 cm persegi. Kita bisa bagi menjadi 25 bagi 5 adalah 5, 5 dikali 0,65 itu adalah 3,25 dengan satuan meter per second. Jawabannya adalah D. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.